Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakdi Hazulfa dengan NIM 242310001 dari Prodi S1 Akuntansi kelas khusus. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah artikel untuk memenuhi tugas seminar akuntansi keuangan dengan judul penelitian artikelnya yaitu Studi Kualitatif Suku sebagai Pembiayaan Syariah Alternatif dan Aspek-aspeknya Dampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Adapun materi yang akan saya bahas, yang pertama itu ada pendahuluan, lalu ada tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian, serta terakhir itu ada kesimpulan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Perkembangan pasar suku telah menjadi elemen penting dalam ekosistem keuangan syariah Indonesia, yang menyediakan alternatif yang layak bagi investor yang mencari instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah. Suku sebagai obligasi Islam tidak hanya menawarkan bentuk investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama, tetapi juga memainkan peran penting dalam membiayai berbagai proyek pembangunan, termasuk infrastruktur. Pertumbuhan penerbitan suku didukung oleh inisiatif pemerintah dan permintaan pasar yang telah responsif terhadap kebutuhan akan pilihan investasi yang etis. Dengan menyediakan instrumen investasi yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah, suku membantu menjembatani kesenjangan antara keuangan konvensional dan keuangan Islam, mendorong inklusi keuangan yang lebih besar dan pertumbuhan ekonomi di negara ini, yaitu Indonesia. Selanjutnya yang kedua, tinjauan pustaka. Menurut Milenia pada tahun 2023, suku adalah perjanjian tertulis jangka panjang yang harus dibayar dalam jangka waktu tertentu. Biaya suku menimbulkan kewajiban investor. Suku dibuat untuk mempermudah dan mempermurah janji perdagangan. Suku adalah sekuritas yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti dana investasi dalam bentuk aset SBSN dengan rupiah dan mata uang asing. Menurut Undang-Undang Syariah Sekuritas Negara atau SBSN, selain itu seseorang harus memasuki atau mematuhi perjanjian perdagangan saat menerbitkan suku. Nama obligasi Islam di dunia internasional adalah suku. Buku-buku komersial Islam klasik penuh dengan kata suku. Suku berasal dari kata Arab yaitu sa yang berarti tunggal dan jamak yang berarti surat berharga atau sertifikat. Selanjutnya yang ketiga itu metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode pustaka data dan pengumpulan data sekunder berupa informasi tentang perkembangan suku saham syariah dan grafiknya secara mendalam untuk menentukan sejauh mana peran pembiayaan alternatif syariah dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada eksplorasi dan analisis fenomena sosial dan ekonomi yang kompleks, khususnya terkait dengan implementasi suku di Indonesia, dan perspektif para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penerbitan dan pemanfaatan suku. Dengan metode penelitian yang terstruktur dan mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana suku dapat berperan dalam mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil penelitian, perkembangan saham syariah di Indonesia juga menunjukkan tren serupa. Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISI, yang merupakan gabungan dari semua saham syariah yang terdaftar di IDX, telah menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Sejak diluncurkan pada tahun 2011, ISI telah mengalami pertumbuhan yang signifikan seiring dengan meningkatnya jumlah investor syariah. Hal ini menunjukkan bahwa investor di Indonesia semakin menyadari pentingnya investasi yang etis dan berbasis syariah. Meningkatnya minat pada suku sejalan dengan pertumbuhan saham syariah. Keduanya mencerminkan dinamika pasar keuangan syariah di Indonesia yang semakin kuat dan menarik bagi investor. Pemerintah Indonesia sendiri terus memperkuat kerangka peraturan untuk mendorong penerbitan instrumen keuangan syariah. Pada saat yang sama, investor di Indonesia menunjukkan minat yang meningkat pada produk keuangan syariah, baik di sektor publik maupun swasta. Terutama di tengah keterbatasan anggaran konvensional, suku menawarkan stabilitas yang diinginkan oleh investor syariah, terutama karena didukung oleh aset real seperti proyek infrastruktur.
Pada saat yang sama, meningkatnya popularitas saham syariah di pasar modal Indonesia menunjukkan bahwa instrumen syariah lainnya, termasuk saham syariah, juga diminati oleh investor yang sama yang mencari instrumen keuangan yang lebih sesuai dengan prinsip syariah. Baik suku maupun saham syariah memainkan peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Pembahasan studi ini membahas peran suku dalam membiayai pembangunan daerah di Indonesia dan hubungannya dengan perkembangan saham syariah dari tahun ke tahun yang terus meningkat. Berdasarkan hasil diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dari pemerintah daerah, investor, hingga pelaku pasar, ditemukan bahwa suku dan saham syariah saling mendukung dan mencerminkan perkembangan positif sektor keuangan syariah di Indonesia. Investor dan pelaku pasar syariah menemukan bahwa peningkatan saham syariah di Indonesia berdampak langsung pada minat terhadap instrumen syariah lainnya, termasuk suku. Data dari Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa saham syariah yang termasuk dalam Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISI telah mengalami pertumbuhan yang stabil dari tahun ke tahun. Hal ini tentu dipicu oleh meningkatnya kesadaran investor akan pentingnya investasi sesuai dengan prinsip syariah dan meningkatnya jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria syariah dalam bisnis mereka. Lalu hasil penelitian juga menyatakan bahwa peran suku itu memiliki dampak positif seperti menyediakan pembiayaan untuk pengembangan pasar keuangan Islam, mengembangkan instrumen investasi alternatif, dan memanfaatkan dana masyarakat. Selanjutnya yang terakhir itu kesimpulan. Dari penelitian ini atau dari studi ini menyoroti perkembangan signifikan saham syariah di Indonesia dari tahun ke tahun yang menunjukkan pertumbuhan stabil dan semakin menarik minat investor. Hasil penelitian kualitatif yang dilakukan melalui wawancara mendalam dengan para ahli, pelaku pasar, dan investor syariah menunjukkan bahwa peningkatan saham syariah di Indonesia didorong oleh beberapa faktor kunci, termasuk meningkatnya kesadaran masyarakat akan investasi berbasis syariah, kinerja saham syariah yang kompetitif, dan semakin kuatnya dukungan regulasi dari pemerintah. Salah satu temuan utama studi ini adalah bahwa saham syariah telah mengalami peningkatan yang stabil dalam hal kapitalisasi pasar, jumlah emiten, dan volume perdagangan sejak diterbitkannya Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISI. Selama beberapa tahun terakhir, pertumbuhan saham syariah di Indonesia terus mencerminkan kepercayaan investor terhadap instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah. Pertumbuhan ini terutama terlihat di sektor-sektor yang memenuhi kriteria syariah seperti energi, infrastruktur, dan properti. Data yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia menunjukkan peningkatan baik dalam jumlah saham syariah yang diperdagangkan maupun jumlah perusahaan yang memenuhi standar syariah. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.